Bapak Ibu, Shalom, selamat malam. Shalom. 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 Syukur kepada Tuhan, malam hari ini saya boleh kembali melayani Bapak Ibu di acara Intimacy Worship Celebration ini. Dan ini adalah satu kebahagiaan buat saya untuk bisa boleh melayani Bapak Ibu malam hari ini. Nah Bapak Ibu, saya mau katakan, Bapak Ibu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena sungguh saya melihat Bapak Ibu adalah orang-orang yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan saya percaya itu yang Tuhan inginkan. Saya percaya itu yang Tuhan mau di dalam hidup Bapak Ibu. Saudara semuanya. Yaitu untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, tetaplah selalu menyembah Tuhan. Karena ketika Bapak Ibu masuk di dalam hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu mencari wajah Tuhan, ketika Bapak Ibu menikmati kehadirannya, menikmati hadirat Tuhan, menikmati hadirnya Tuhan, maka ada banyak blessing yang Bapak Ibu akan terima. Ada banyak berkat yang Bapak Ibu akan terima di dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sudah diberkati lewat pujian penyembahan tadi yang sudah kita naikkan, bukan? Tapi Bapak Ibu, relationship, hubungan atau keintiman dengan Tuhan tidak hanya ditentukan ketika tadi kita memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan selalu merindukan Bapak Ibu untuk menyembah Dia. Bukan berarti Tuhan itu fanatik untuk disembah. Bukan begitu Bapak Ibu. Bukan. Tetapi lebih kepada respect untuk menghormati Dia. Tuhan mau Bapak Ibu menyembah kepadanya karena kita respect terhadap Dia. Nah Bapak Ibu, bagaimana supaya kita memiliki relationship dengan Tuhan? Bagaimana supaya kita memiliki hubungan dengan Tuhan? Bagaimana supaya kita memiliki keintiman dengan Tuhan? Bagaimana kita harus menyembah Tuhan? Bapak Ibu, segala sesuatu diciptakan pasti memiliki tujuan, bukan? Demikian juga ketika Tuhan menciptakan manusia. Apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan manusia? Yaitu untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Jadi ketika manusia diciptakan, Tuhan punya satu keinginan. Yaitu supaya manusia punya relationship. Punya hubungan dengan Dia. Tuhan menghendaki adanya satu hubungan dengan manusia. Hubungan antara penyembah dengan yang disembah. Tuhan menghendaki adanya satu keintiman dengan manusia. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan itu menjadi putus. Manusia terpisah dari Allah. Tetapi Allah terus mencari manusia. Supaya manusia kembali memiliki hubungan dengan Dia. Bapak Ibu lihat, tokoh-tokoh di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Yang Tuhan cari itu relationship, hubungan, keintiman. Henok, Abraham, Yusuf, Musa, Daud, Daniel, dan seterusnya. Semuanya memiliki relationship, memiliki hubungan, memiliki keintiman dengan Tuhan di dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu, terminologi dari kata penyembahan adalah hubungan. Dan kata yang dipakai adalah proskuneo. Kata yang dipakai ini diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya mencium atau to kiss. Nah Bapak Ibu, apa yang membuat seseorang mencium atau dicium? Karena hubungan? Karena kedekatan? Karena keintiman? Karena relationship? Atau karena terpaksa? Waktu Bapak Ibu dicium, itu alasannya apa? Waktu Bapak Ibu mencium, itu alasannya apa? Karena hubungan, relationship, kedekatan,
keintiman, atau karena terpaksa? Bapak Ibu lihat, apa yang membuat saya bisa dicium seseorang atau mencium seseorang? Alasannya memiliki hubungan, alasannya memiliki relationship, alasannya memiliki kedekatan, alasannya memiliki intimasi atau keintiman, dan bukan terpaksa. Nah Bapak Ibu, ketika saya mau menyampaikan pastoral message malam hari ini, Roh Kudus mengingatkan saya tentang perumpamaan anak yang hilang. Bapak Ibu, Yesus berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kemudian yang bungsu datang kepada bapaknya dan meminta warisan. Lalu pergi berfoya-foya dan habislah semua harta warisannya. Dan bencana kelaparan muncul di negeri itu. Sehingga hidupnya melarat dan akhirnya dia bekerja untuk menjaga babi. Ketika ia ingin mengisi perutnya dengan ampas babi, tak ada seorang pun memberikan kepadanya. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya Bapak Ibu? Lalu ia menyadari. Ia menyadari keadaannya. Dan dia berkata, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Bapak Ibu, akhirnya anak bungsu ini menyadari keadaannya pada saat dia mengalami kelaparan. Dan dia menyadari bahwa di rumah Bapakku ada banyak makanan. Lalu dia berkata, aku akan pergi ke rumah Bapakku dan berkata, Bapak, aku telah berdosa kepada Bapak dan terhadap surga. Jadikan aku anak upahan Bapak. Artinya jadikan aku hamba atau budak atau dulos. Bapak Ibu perhatikan. Anak ini kenal sekali sifat bapaknya. Dia tahu bapaknya. Dia tahu bapaknya tidak mungkin tidak menerimanya. Lalu ia pulang ke rumah bapaknya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dia bisa tahu? Bagaimana dia bisa kenal bapaknya? Bagaimana dia bisa tahu sifat bapaknya? Bagaimana dia bisa tahu akan kasih bapaknya? Karena sebelum dia pergi meninggalkan bapaknya, ada satu relationship. Ada satu hubungan, ada satu keintiman antara bapak dan anak. Sehingga anak ini bisa mengenal bapaknya. Anak ini bisa mengenal kasih bapaknya. Anak ini bisa mengenal, tahu banyak akan bapaknya. Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu, ayat ini mengatakan dengan jelas bahwa semua orang yang menerimanya, yang menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya semua orang yang percaya kepada Yesus diberi kuasa untuk mengenal Allah. Dan untuk menikmati seluruh fasilitas yang sudah Tuhan sediakan buat anak-anaknya. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengenal Allah? Bagaimana supaya Bapak Ibu dapat menikmati fasilitas yang sudah Tuhan sediakan buat Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu dapat mendapatkan semuanya ini? Lewat relationship. Lewat hubungan. Lewat keintiman dengan Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, bagaimana dengan Bapak Ibu saat-saat ini? Bagaimana hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan saat ini? Apakah Bapak Ibu saat ini sudah memiliki relationship dengan Tuhan? Apakah Bapak Ibu sudah memiliki hubungan dengan Tuhan? Apakah Bapak Ibu saat ini sudah memiliki keintiman dengan Tuhan? Apakah saat ini Bapak Ibu tahu akan sifat-sifat Tuhan? Apakah saat ini Bapak Ibu tahu akan berapa besar kasih-Nya? Apakah saat ini Bapak Ibu benar-benar kenal Dia? Nah Bapak Ibu, memiliki relationship dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan adalah satu proses. Satu proses.
Ya, satu proses. Dan indikator dari memiliki relationship, memiliki hubungan, memiliki keintiman dengan Tuhan adalah berapa banyak waktu yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memberikan waktu sebentar, apakah mungkin Bapak Ibu bisa dikatakan memiliki relationship dengan Tuhan? Memiliki hubungan dengan Tuhan? Memiliki keintiman dengan Tuhan? Karena relationship, hubungan, keintiman dengan Tuhan itu bisa kita hadirkan ketika kita meluangkan waktu dengan sengaja dan berada dekat dengan Tuhan. Relationship, hubungan, keintiman, artinya semakin hari, semakin banyak waktu yang harus kita berikan kepada Tuhan. Semakin hari, semakin lama, dan lebih lama lagi, dan lebih lama lagi, dan berlama-lama dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Semakin kita harus semakin rindu untuk selalu berada dekat dengan Tuhan, sehingga akhirnya kita bisa mengenal Tuhan lebih dan lebih dan lebih lagi. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal akan kasih Tuhan? Bagaimana kita tahu akan rancangan-rancangannya di dalam hidup kita? Bagaimana kita tahu akan apa yang menjadi kehendaknya di dalam hidup kita? Itulah yang harus kita perjuangkan setiap hari untuk kita dapat memiliki relationship dengan Tuhan. Untuk kita dapat memiliki hubungan dengan Tuhan. Untuk kita dapat memiliki keintiman dengan Tuhan. Pertanyaan adalah, bagaimana supaya kita memiliki relationship, hubungan dan keintiman dengan Tuhan? Karena Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita intim dengan Tuhan, itu harus dengan roh. Dan melalui roh kita yang ada di dalam diri kita, dan bersama-sama dengan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita, maka kita bisa menyembah Allah. Amin. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Bapak Ibu, saat kita menyembah Tuhan, Roh Kudus bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Bapak Ibu, percayalah, Roh Kudus akan membantu kita, menolong kita, dan memimpin kita untuk memuji dan menyembah. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ketika kita memiliki relationship, ketika kita memiliki hubungan, ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, kita pun akhirnya boleh mengerti bagaimana sifat-sifat Tuhan, bagaimana kasih Tuhan, tentang kebenaran, yaitu melalui relationship, melalui hubungan, melalui keintiman dengan Dia. Kemudian Bapak Ibu, di dalam perumpamaan tadi dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Kemudian dikatakan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu lihat, ada satu relationship, ada satu hubungan, ada satu keintiman antara bapak dan anaknya. Dikatakan ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu, inilah proskuneo, yang artinya mencium. Itulah penyembahan yang sesungguhnya yang dikenaki Tuhan. Itulah yang Bapak kehendaki ketika kita datang menyembah Dia. Jadi, mencium itu karena relationship. Karena ada hubungan, karena ada keintiman. Nah, di sini saya mau kasih tahu Bapak Ibu, bahwa penyembahan hanya terjadi kalau Bapak Ibu memiliki relationship, memiliki hubungan, memiliki keintiman dengan Tuhan. Jadi penyembahan itu relationship,
hubungan keintiman. Dan itu salah satu atribut yang Tuhan kasih waktu nafasnya dihembuskan. Supaya manusia membangun hubungan dengan Dia yang disembahnya. Bapak Ibu, ketika kita mengerti ini cukup alasan untuk kita menyembah Tuhan. Amin. Wow, cukup alasan untuk kita menyembah Dia. Nah, poinnya, kita nggak bisa nyembah karena kita nggak punya hubungan dengan Dia. Jadi penyembahan itu terjadi kalau kita memiliki relationship, memiliki hubungan, memiliki keintiman dengan Dia. Bapak Ibu, bangun relationship dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Sehingga waktu Bapak Ibu menyembah, Bapak Ibu bisa lihat dan Bapak Ibu bisa rasakan. Apa yang orang lain nggak rasakan? Bapak Ibu, bedanya di mana? Jawabannya cuma satu. Relationship atau hubungan atau intimacy. Keintiman yang telah Bapak Ibu bangun. Bapak Ibu bisa nangis ketika Bapak Ibu menaikkan pujian kepada Tuhan dengan meresapi lirik-lirik lagu pujian yang Bapak Ibu naikkan. Oh, sungguh Engkau Tuhan, sungguh baik Engkau di dalam hidup ini. Bapak Ibu bisa nangis cukup dengan satu kalimat, hari ini aku mengasihimu dengan kasih yang sempurna. Cukup dengan satu kalimat yang diucapkan. Karena kata-kata itu telah menyentuh hati Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin orang lain nggak bisa ngerasain. Tapi Bapak Ibu bisa merasakannya. Karena Bapak Ibu memiliki relationship. Karena Bapak Ibu memiliki hubungan. Karena Bapak Ibu memiliki keintiman dengan Tuhan. Lalu ketika Bapak Ibu menyembah, mengangkat tangan, Bapak Ibu nangis. Dan yang ada di sebelah Bapak Ibu cuma lihat. Kok gitu aja nangis? Artinya dia nggak punya relationship. Artinya dia nggak punya hubungan. Artinya dia nggak punya keintiman dengan Tuhan. Jangan jadi masalah. Karena itu bukan urusan Bapak Ibu. Karena penyembahan itu personal. Dan itu urusannya dia dengan Tuhan. Penyembahan itu sifatnya pribadi. Dan pribadi banget. Karena penyembahan itu relationship. Karena penyembahan itu hubungan. Karena penyembahan itu keintiman dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, seorang penyembah yang benar, seorang penyembah yang memiliki hubungan dengan yang disembah, dia selalu melakukan yang terbaik di dalam hidupnya. Meskipun nggak ada orang lihat, dia tetap baik. Meskipun nggak ada orang lihat, dia tetap jujur. Nah Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan sebuah percakapan dari seorang Michelangelo. Seorang seniman yang kenal Tuhan. Dia menghabiskan 50 tahun hidupnya untuk menyusun mosaik-mosaik yang ada di Saint Peter di Vatikan. Bapak Ibu tahu, dia memasang mosaik-mosaik itu dengan teliti. Dan sangat teliti. Sampai ke pojok-pojok. Ke bagian-bagian yang paling susah. Dan yang tidak terlihat orang. Bapak Ibu bayangin, selama 50 tahun. Dan ketika dia ditanya, ngapain kamu pasang mosaik itu sedemikian telitinya? Di bagian pojok-pojok itu. Kan nggak kelihatan. Kan tidak terlihat orang. Tapi apa jawaban dari Michelangelo Bapak Ibu? Mungkin nggak ada orang yang lihat bagian ini. Tapi Tuhan melihatnya. Bapak Ibu, penyembahan itu yang nonton bukan audiens. Bukan jemaat. Tapi yang menjadi penonton adalah surga. Bapak Ibu tahu nggak? Ketika pujian dan penyembahan yang kita naikkan ke hadirat Tuhan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan suruh stop penyembahan malaikat di surga. Dan Tuhan dengarkan penyembahan di bumi. Amin. Karena penyembahan kita berbeda dengan penyembahan malaikat. Karena malaikat tidak bisa menaikkan pujian. Karya terbesar
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Bapak Ibu, itulah pujian dan penyembahan yang membuat surga gegap gempita. Karena pengorbanan Yesus telah menggantikan semua dosa manusia. Yesus telah mati, menggantikan kita dari hukuman dosa. Sehingga kita memiliki kembali hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengenal Tuhan dengan benar, Bapak Ibu akan menyembah Tuhan bukan karena terpaksa. Bukan karena harus didorong-dorong. Tapi karena kerinduan untuk memiliki relationship. Karena kerinduan untuk memiliki hubungan. Karena kerinduan untuk memiliki keintiman dengan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya mau mengencourage Bapak Ibu. Saya mau mendorong Bapak Ibu. Bangun penyembahan Bapak Ibu. Lewat relationship, lewat hubungan, lewat keintiman. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyembah dan orang lain nggak nyembah, it is not your problem. Karena penyembahan itu personal dan bersifat pribadi. Karena penyembahan itu adalah hubungan pribadi Bapak Ibu dengan Tuhan. Karena penyembahan itu adalah hubungan penyembah dengan yang disembah. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya mau menaikkan satu pujian bagi Tuhan dan Allah kita, bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita naikkan satu pujian, Saatku Menyembahmu. Kita akan bernyanyi bersama-sama sebagai penyembahan kita, sebagai persembahan yang terbaik yang kita persembahkan bagi Yesus Kristus. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
rasakan hadirmu. Oh, di ruang Maha Kudus-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat kudus-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pastor Lepri untuk memimpin kita dalam acara sharing firman Tuhan malam hari ini. Silakan Pastor. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan.